Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi cerpen. Apa itu cerpen? Ada orang mengartikan bahwa cerpen itu adalah cerita pendek. Cerpen adalah cerita pendek. Ada juga yang menafsirkan bahwa cerpen adalah cerita satu kali duduk. Maka saya simpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan cerpen adalah cerita pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Itulah yang dimaksud dengan cerpen. Adapun ciri-ciri cerpen terbagi atau meliputi: 1. Panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Jadi cerpen itu hanya 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Jadi hanya satu kali duduk, selesai itu cerpen dibaca. Yang ketiga, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Jadi yang diceritakan dalam tokoh tersebut hanya satu subjek. Yang keempat, ada konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Jadi tetap aja seperti itu. Dan yang kelima, hanya menimbulkan satu alur. Nah, dalam satu alur ini, ya kalau alur maju, ya alur maju aja. Tidak kembali kepada alur mundur ataupun maju mundur. Ciri berikutnya adalah perwatakan tokoh yang dilukiskan secara singkat. Ya. Dan yang terakhir, menimbulkan kesan mendalam bagi pembacanya. Nilai-nilai dalam cerpen terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama ada nilai moral. Ada nilai religius, ada yang dinamakan nilai budaya, nilai kepahlawanan, nilai sosial maupun nilai politik. Itulah yang tercakup di dalam sebuah cerpen. Di dalamnya terdapat nilai-nilai. Adapun langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen, yang pertama kita harus membaca cerpen dengan seksama. Jadi kita mau tahu nilai-nilai apa yang terkandung kalau kitanya tidak membaca. Maka untuk mengidentifikasi perlu kita membaca cerpen dengan seksama. Yang kedua, menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Maka akan tersampaikan di sana sifat dan perilaku dari tokoh tersebut. Yang ketiga, menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Maka karakternya akan diketahui oleh kita kalau kita telah memahami dari masing-masing tokoh melalui bacaan yang telah kita laksanakan. Selanjutnya, demonstrasi nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membaca cerpen dengan cermat dan teliti. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokohnya. Dan yang ketiga, menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerpen. Dan yang keempat, menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen
dengan kehidupan masyarakat sekarang. Dan yang kelima, mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam cerpen ada yang dinamakan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nih, untuk tim pemula harus memahami unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerpen. Yang pertama ada yang dinamakan tema. Tema itu adalah ide cerita. Inti dari cerita, temanya tentang apa? Contoh, Siti Nurbaya. Siti Nurbaya orang selalu beranggapan bahwasanya cerita Siti Nurbaya temanya adalah kawin paksa. Tetapi kalau sudah kita membaca dengan seksama, maka ceritanya akan kita temukan tema yang tepat adalah kisah kasih tak sampai. Kisah kasih tak sampai siapa yang ada di dalam cerita Siti Nurbaya? Kisah kasih antara Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya. Makanya di situ kalau kita mencermati dan orang mengatakan kawin paksa, itu otomatis temanya kurang tepat. Maka pilihlah tema yang tepat itu dengan cara membaca dengan seksama. Unsur intrinsik yang kedua adalah alur. Alur terbagi ke dalam 3 bagian. Ada alur maju, ada alur mundur, ada juga alur maju mundur. Alur maju itu menceritakan cerita dari awal kejadian sampai akhir. Artinya dari mulai dilahirkan kalau manusia sampai meninggal, itulah yang dinamakan alur maju. Sedangkan alur mundur menceritakan yang sudah terjadi. Pengalaman yang sudah terjadi kembali lagi ke belakang diceritakan kembali, itulah yang dinamakan alur mundur. Dan yang ketiga, unsur intrinsik cerpen itu adalah latar. Latar itu adalah tempat kejadian. Ya, tempat kejadian di mana peristiwa itu terjadi. Yang mencerminkan adanya suasana, adanya waktu, ya. Itulah yang dinamakan dengan latar. Dan yang keempatnya adalah penokohan. Jadi penokohan adalah karakternya, karakter si tokoh. Jadi ada penokohan, ada tokoh. Jadi kita kalau membuat cerpen harus bisa membedakan antara tokoh A dengan penokohannya. Karakternya dengan tokohnya. Itulah yang dinamakan dengan penokohan. Unsur intrinsik yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang ini adalah kedudukan orang si penulis di dalam cerpen tersebut. Ada orang pertama seperti aku, saya. Ada kedudukan orang kedua, dia, mereka. Nah, itu semua merupakan sudut pandang si penulis dalam sebuah cerpen. Dan yang keenamnya adalah amanat. Kesan atau amanat apa yang disampaikan penulis terhadap pembacanya. Ini penting. Maka dari itulah dalam unsur intrinsik cerpen terlebih dahulu harus dibuat kerangkanya dalam mengembangkan sebuah cerpen. Nah, di dalam cerpen juga ada yang dinamakan unsur ekstrinsik. Ekstrinsik ini adalah unsur-unsur moral yang ada di luar daripada karya sastra tersebut. Ada yang dinamakan tadi unsur intrinsik nilai, budaya, ekonomi, sosiologi, agama, ya.
dan yang lainnya. Lalu dalam kita mengemas sebuah cerpen harus mencakup 5 struktur di dalamnya. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Jadi kita kenalkan dulu si pelakunya siapa. Yang kedua, mengungkapkan peristiwanya. Ya. Dan yang ketiga, menuju konflik. Adanya sebuah tragedi apalah antara seorang A dengan seorang B yang akan dimunculkan dalam cerpen tersebut. Lalu terjadilah puncak konflik dan atau puncak konflik ini bisa dikatakan klimaks dan diakhiri dengan penyelesaian. Itulah yang dinamakan struktur cerpen. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara langkah menyusun cerpen? Ini yang perlu kita pahami dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, langkah menyusun cerpen, kita harus menentukan tema dulu. Temanya tentang apa nih? Tentang percintaan, tentang perceraian, ya, tentang politik. Ya, kita pilih yang sesuai zamannya, artinya yang sedang viral apa nih sekarang permasalahan. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan. Mau diceritakan di mana? Di kampung, di desa, di kota? Ya, disesuaikan dengan ceritanya. Kalau petani, tidak mungkin kisah hidup seorang petani ada di kota. Ini contoh yang salah. Seorang direktur ya, perusahaan tidak mungkin bekerja di sawah. Makanya perlu penentuan pusat pengisahan. Dan yang ketiga, menentukan penokohan. Ya, karakter tokohnya kita akan sudah dibuat. Ada pemarah, sabar, ya, jutek. Ini penting dalam menyusun cerpen. Kita kemas dulu para tokohnya. Dan yang keempat, menentukan latar atau settingnya. Tempat kejadian di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana. Itu perlu dipikirkan dulu dalam menyusun cerpen. Dan yang terakhir, menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Alur yang menarik ini yang tidak menimbulkan bosan pembacanya. Jadi dikemas dengan baik, dengan dialog bahasa yang baik, maka akan menghasilkan penyusunan cerpen yang baik. Nah, itulah kajian dalam pembuatan cerpen. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dalam penulisan pembuatan cerpen. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan dalam bentuk lembar kerja siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.